Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Selamat Apa siang, kabar semuanya? Guru. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah, Ya. luar biasa. Allahu Akbar. Walaupun sudah siang, ya ini sudah masuk ke jam terakhir, kita harus tetap semangat. Udah makan tadi? Belum, Ya, Bu. Bu. Belum. Di Oh, kantin, di kantin, Bu. belum. Cuma jajan, Jajan, Bu. Oh, Jajan Ya itu udah, nanti somai. ya. Please. Beli kopi, Bu, beli kopi. Oh, beli kopi. Ya supaya Sudah jangan tadi, ngantuk ya. Bu. Iya. Yang Minum sudah energi ya sudah. tadi, Bu. Iya. Hari ini kita mulai belajar, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Ibu minta untuk Yani untuk memimpin doa. Ya, Bu. Teman-teman, seluruhnya ambil sikap berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Yani telah memimpin doa. Ibu absen dulu ya. Ya, Wawan? Bu. Hadir, selalu semangat. Iya, semangat. Airani mana ya? Herani bangun. Izin sholat. Hadir, Bu. Izin sholat juga. Hadir. Hadir. Oh iya. Baru masuk benar. itu tadi, Bu. Baru masuk. Iya, baru masuk. Nah, Reni? Nah, kelihatannya udah ada semua ya. Ya, sudah semangat belum? Udah siap belajar ya? Siap, Bu. Siap. Siap, Bu. Nah, Bu. walaupun Walau Siap, harus Bu. semangat nih. Ya. siang-siang oke. ngantuk. Sekarang, iya. Kalau yang ngantuk boleh cuci muka dulu ya, silahkan. Nah, kita hari ini akan belajar tentang bilangan berpangkat bulat positif. Kita mulai ya. Nah, ada yang masih ingat dengan pohon faktor? Ini di SD sudah loh. Masih, Bu. Masih Iya, ingat, Bu. ingat. Di kelas 5. Nah, coba ya. Ya, ada di kelas 5. Nah, kita akan coba untuk memfaktorisasi prima dari 72. Kita bikin pohon faktor. Sebenarnya selain pohon faktor bisa yang lain, cuma kita pohon faktor saja ya. Nah, kira-kira kita bagi 2. Berapa itu 72 kita bagi 2? 36, Bu. Berapa ya? Bu, nggak nampak, Bu. 36. Kira-kira ini 36 ini habis tidak dibagi 2 ya? Bisa bagi Habis. Ya, Bisa. kita bagi 2 lagi. Berapa ya? 2. 18, Bu. 8. 18, Bu. 18. Bagi 2 lagi bisa? Bisa, Bu. 9, Bu. Ya, Bu. bagi 2 berapa? Nah, 9. Kalau 9 habis tidak dibagi 2. Tidak bisa, Tidak, Bu. Bu. Tidak. Tidak. Berarti kita bagi berapa Bagi nih? Bagi berapa ya? Berapa 3, ya? 3. Bagi Tiga, berapa? tiga, Bu. Anwar? Tiga, Bu. Oh, bagi 3. Coba. Kalau bagi 3 berapa? 3. Nah, 3. Tiga, Bu. Nah, selesai ya sampai sini. Nah, kita lihat di sini angka-angkanya itu adalah 2 dan 3. Kita lihat 3 ada berapa? Ada 2 ada 3. 2. Ya. Duanya ada 3. 3-nya ada 2. ada 3. Nah, berarti faktorisasi prima dari 72 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, dengan memahami pohon faktor ini, kita bisa mempelajari bilangan berpangkat bulat positif. Oke, berarti masih ingat. Nah, ini manfaat bilangan berpangkat dalam kehidupan. Nah, di situ ada gambar matahari dan bumi. Menurut penjelasan Badan Penerbangan dan Antariksa atau NASA, rata-rata bumi berjarak sekitar 90 juta mil atau 150 juta kilometer dari matahari.
Dalam matematika, 150 juta kilometer dapat dinyatakan dengan 150 juta kilometer. Nah, ini itu bilangannya termasuk bilangan besar. Bilangan bulat besar, jika dituliskan akan panjang dan tidak praktis. Disinilah kegunaan bilangan berpangkat. Kita dapat menuliskan bilangan besar dengan cara yang sangat sederhana. Oke. Tujuan pembelajaran kita yang pertama ya dengan model pembelajaran problem listening. Apa itu? Nanti kita akan disajikan masalah. Nah, nanti kalian akan menyelesaikan masalah itu dengan metode diskusi, tanya jawab, dan pendekatan STIM. Kalian mampu menentukan bilangan bulat besar menjadi sebagai bilangan berpangkat bulat positif, membandingkan bilangan berpangkat besar, menganalisis dan menyelesaikan tentang masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat bulat positif dengan baik dan benar, disertai sikap religius, mandiri, dan gotong royong. Nah, itu kenapa warnanya Ibu bedakan, karena yang putih itu masuknya ke pengetahuan, sedangkan untuk yang kuning ini masuknya ke sikap dan keterampilan konspirasi itu. Kegiatan pembelajaran kita kali ini ya, kegiatannya akan dibagi kelompok ya. Nanti Ibu bagi yang heterogen, kemudian nanti akan dibagikan LKPD dan di situ akan mendiskusikan masalah yang ada di situ. Kalau sudah selesai, akan dipresentasikan di depan kelas. Oke. Ini ada masalah. Nah, kemarin kan kita baru memperingati HUT ya, HUT RI yang keberapa yang kemarin tuh? 77. Ada yang masih ingat yang berapa? 77. Oh, 77. Nah, biasanya ada itu kan ya, lomba gerak jalan ya. Nah, ini juga katanya di sini setiap memperingati HUT RI tanggal 17 Agustus di kecamatan selalu diadakan lomba gerak jalan. Madrasah kita akan mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti lomba tersebut. Dari 27 orang yang terdaftar akan dibagi menjadi beberapa regu. Bagaimana cara membagi regu dan menyusunnya agar terlihat rapi dan memudahkan panitia dalam menghitung jumlah peserta tiap perwakilan. Nah, ini ada masalah. Kita akan menyelesaikan masalah ini, nanti ada hubungannya dengan bilangan berpangkat bulat positif. Nah, sebelum menjawab masalah tadi, kita identifikasi konsep dulu. Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat ditentukan sebagai bilangan berpangkat bulat positif. Untuk menyatakan bilangan bulat besar menjadi bilangan berpangkat, salah satu caranya adalah dengan menentukan faktor-faktornya terlebih dahulu. Dengan memahami faktor, kita dapat mengubah bilangan-bilangan yang sangat besar menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menugaskan kalian untuk melihat YouTube ya, ini tentang bilangan bulat. Ada yang sudah lihat belum ya? Sudah, Bu. Lupa. Udah, Bu. Ada yang sudah lihat? Oh, ada yang sudah. Ya, sudah. Kalau yang sudah berarti sudah sedikit paham gitu dengan materi ini. Memutarnya lagi, kita langsung saja ke berulang dari suatu bilangan. Bentuk umumnya A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sampai seterusnya. Sebanyak 3 ini sebanyak 5 kali ya. Jadi kalau kalian kalikan ini semua, hasilnya adalah 243. Pokok. Bilangan pokok. Nah, pangkat itu nama lainnya adalah eksponen. 4 kali kan. Nah, ini udah selesai sampai ke perkalian berulangnya. Cuma kalau di soal diminta berapa nilainya, ya kita tinggalkan aja semuanya ya. Ini hasilnya adalah 625. Jadi 5 pangkat 4 itu nilainya sama dengan 625. Lanjut, minus 2 pangkat 3. Berarti itu kan enggak dipangkatin. Yang dipangkatin cuma setengahnya aja. So, ini nanti akan sama dengan minus dari setengah ke dalam bentuk perpangkatan. Soalnya kita gunakan poin faktor untuk dapat faktor primanya. Caranya kita juga. Berarti kita lanjut ke dibagi 5. 625 dibagi 5 bisa. Hasilnya cek. Faktor primanya kan cuma angka 5. Totalnya ada 4. So kita bisa tulis bahwa 625 itu sama aja dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5. Lagi hasilnya 90. 90 dengan
2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5. Atau kalau versi pangkatnya adalah 2 pangkat 3 membandingkan kedua bilangan berikut. Misal berarti tanda yang tepat 3 pangkat 2 itu kan. Sekarang gimana kalau kita mau membandingkan bilangan yang pangkatnya lumayan besar? Seperti soal sebelumnya, kita pangkat 2 dibandingkan dengan 2 pangkat 1, nilainya 8, yang ini 9. Berarti tanda 24, yang ini nilainya 625. Berarti tanda yang tepat adalah lebih dari. Satu lagi deh, lebih dari. Katakanlah A ya bilangannya. Tentunya yang lebih dari 2. Maka kita lihat basisnya, yang ini 300. Nah, kalau kasusnya kayak gini, pangkat 100. Terakhir guys, jika kita diminta untuk menentukan apakah suatu bilangan berpangkat itu nilainya genap, ganjil, positif, atau negatif, ini dia caranya. By the way, ini khusus untuk pangkat yang positif ya guys, sesuai dengan tema awal video ini. Ya, so 3 pangkat 4 pasti ganjil. Kalau nggak percaya, atau genap. Karena basisnya 2 itu apapun pangkatnya, kita cukup lihat basisnya aja, positif ataukah negatif. Nah, kalau mau cek positif atau negatif, langsung ke contoh aja ya. Pertama ada 5 pangkat. Next, negatif 5 pangkat 3. Ini sih negatif. Kita cek ya, negatif 5 pangkat 3. Artinya kan negatif 5 kali negatif 5, negatif hasilnya. Terakhir, ini ada negatif 5 pangkat 5 kali negatif 5. Hasilnya adalah positif 25. Benar kan hasilnya positif? Gitu ya, semoga bisa dipahami. Nah, sekarang giliran kalian ya. Pembahasan yang akan Ibu berikan. Nah, ini. Jadi bilangan berpangkat bulat positif itu adalah bilangan hasil perkalian berulang yang dapat dinyatakan dalam bentuk A pangkat N. Yaitu dibacanya A pangkat N. Jadi itu A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Dengan A dan N adalah bilangan bulat, A disebut bilangan pokok atau basis, sedangkan N disebut pangkat atau eksponen. Nah, ini contoh. Nyatakan dalam bentuk perpangkatan 243. Nah, kita buat kontakor seperti tadi ya, makanya tadi itu harus bisa materi prasyaratnya. Nah, 243. Nah, kira-kira ini habis tidak ya dibagi 2? Dwi? Nggak bisa, Bu. Tidak bisa. Oh, nggak bisa. Berarti kita habis berapa nih? 3 ya? Kalau bagi 3 berapa ya? Bagi 3, Bu. Ya, berapa? 8 Bagi 3. 81. 81. Nih, bisa nggak? Habis dibagi 2 nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ganjil. 3 ya? Kalau 3 berapa ya? 3 kali 3 berapa? 27. 27, Ibu. Ya, pintar. 27 untuk tari. Ya, Bu, udah 3 lagi belajar atau 2 semua, lagi Bu. nih? 3 lagi. Iya, pintar. 3 lagi. Berapa kalau 3? 9. Berapa 27 kita bagi 3? 9. Ternyata ini seperti tadi yang 27 ya. Ini 3 lagi. Ternyata semuanya ada 3. 3 semua angkanya. Kira-kira kita hitung nih, 3-nya ada berapa? 1 ya, 2, 3, 4, dan 5. Berarti 3-nya ada berapa? 5. 5. 3-nya ada berapa? 5, Bu. 5. Jadi 243 itu kita bisa bentuk pangkatnya itu adalah 3 pangkat 5. 5. Oke. Selanjutnya, membandingkan bilangan berpangkat besar. Nah, coba nih, ada soalnya. Ada 8 pangkat 9 dan 9 pangkat 8. Kira-kira mana ya yang lebih besar? 8 pangkat 9 atau 9 pangkat 8 nih? 9 pangkat 8. 9 pangkat 8. Kenapa, Anwar? Karena Angkanya lebih besar ya?
9 lebih besar dari 8. Sudah Ah, dihitung belum, bisa Anwar? Belum tahu Bu, dihitung dulu. Ya, kita coba Pakai kalkulator boleh Itu nggak, banyak Bu? banget. kita lihat ya. Iya. Bener nggak Anwar bilangnya tadi lebih besar 9/8 daripada 8/9. Ini sebenarnya angkanya sama ya, ada 8 dan 9, cuma posisinya aja dirubah. Kita lihat ya. Nah, sebenarnya 8/9 dan 9/8 itu angka yang besar. Sehingga kalau misalnya kita hitung juga pasti angkanya besar juga. Nah, untuk membandingkan bilangan berpangkat cukup besar, kita akan melakukan percobaan dengan angka-angka yang lebih kecil dulu. Tapi nanti polanya sama. Setelah itu nanti kita simpulkan supaya tidak terlalu besar nanti angkanya. Nah, kita coba untuk yang angka yang kecil dulu nih. 3/4 dengan 4/3. Kita lihat. 3/4 itu adalah 81. Kemudian 4/3 itu adalah 64. Jadi mana yang lebih besar? 3/4 atau 4/3 ya? 3/4. 3/4. 3/4. Berarti tandanya bagaimana nih? Lebih dari atau kurang dari? Lebih dari. Lebih dari. Ya, pintar. Lagi, kita susun lagi. Ada 4/5, ada 5/4. 4/5 itu kita hitung 1024. 5/4 itu adalah 625. Mana yang lebih besar? Airani. Pangkat 5 Bu. 4/5. Nah, berarti tandanya lebih dari. Satu lagi ya supaya lebih yakin. Sekarang ada 5/6 dan 6/5. 5/6 itu adalah Ervan. Wah, Ervan kelihatan lagi tidur nih. Ya udah deh yang lain. Coba cari ya. Nih. 6/5, 7.076. Jadi yang lebih besar yang mana nih? 5/6. Yang mana yang lebih besar? 5, Bu. 5/6. Jadi tandanya lebih dari. Nah, jadi dari 3 yang sudah kita buat percobaan, kita lihat tuh. Jadi kita bisa ambil kesimpulan ya. Kita ambil generalisasikan bahwa bilangan berpangkat dengan penyusunnya sama tetapi beda posisi, kecuali bilangan penyusun 2 dan 3 ya. Lihat pangkat terbesar, maka bilangan berpangkat tersebut lebih besar. Nah, kita balik lagi ke soal yang tadi. 8/9 dan 9/8. Mana pangkat yang lebih besar? Bro, aku presentasi lagu. 9. Yang lebih besar. 8/9, Bu. Nah, 8/9 lebih besar dari atau lebih dari 9/8. Oke. Iya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Ya, Kak. Izin Bu ke belakang Bu. Iya, cuci muka dulu ya, Arfan ya. Pasti mampir Oke, ada kantin pertanyaan itu sampai nanti sini? Irfan, Bu. Ya, suruh cuci muka dulu supaya nggak ngantuk. Ya, paham ya? Ya, Bu, paham. Kita akan balik lagi ke masalah yang awal tadi ya, yang tadi lomba gerak jalan itu ada 27 orang. Kita akan membagi regu, apakah berapa regunya atau bagaimana. Kita lihat ya. Ini juga dengan pohon faktor yang tadi. Ya, kita bagi 3, berapa tadi ya? 27 tadi perasa sudah disinggung-singgung angka itu. Kalau bagi 3 berapa ya? Bagi 3, 9. 9. Bagi 3 lagi. Nah, jadi membagi 27 orang menjadi 3 regu. Nah, jadi setiap regu itu terdiri dari berapa orang? 9 orang. 9 orang. Oke, 3 lagi. Nah, 3 lagi. Jadi menyusun 9 orang tersebut menjadi 3 bagian. Bagiannya baris depan, tengah, dan belakang. Sehingga kelihatannya rapi. Jika terdapat 3 regu dan tiap regu terdiri dari 3 baris dan tiap baris terdiri dari 3 orang, maka jumlah peserta tepat 27 orang. Atau dapat dituliskan 27 itu adalah 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 3/4
3. 3. Tanggal berapa? 3. Oke, nah ayo kita berdiskusi. Ya, sudah masuk kelompoknya belum nih? Udah bergabung dengan kelompok belum? Nanti Ibu Bentar, Bu. bagikan LKPD-nya. Nah, ini untuk mengingatkan ya, di sini ada 3 kelompok. Kelompok Ervan. Udah balik lagi? Balik belum Ervan? Katanya tadi ke belakang. Masih Jen. Oh, belum ya? Lama Masih pasti izin. Bu, Oke, yang hampir kedua kantin. kelompok Kantin, Eko. kantin kayaknya dia tuh. Kebiasaan Yang Bu itu. ketiga kelompoknya Iskandar. Dukung, Bu, dukung. Ya. Ya, nanti kita lihat ya kalau sudah balik. Nah, sekarang sudah terima belum ya LKPD sudah Ibu bagikan? Sudah terima semua? Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Nah, coba sok dibuka-buka LKPD-nya. Di situ ada 2 kegiatan. Kita lihat LKPD-nya. Ada 2 kegiatan yang harus diselesaikan. Nah, ini LKPD-nya. Silakan dituliskan kelompoknya, anggotanya tuliskan, kemudian boleh dibaca dulu itu petunjuk belajarnya. Ada tujuan pembelajaran dan ini ada 2 kegiatan. Ini rangkaian materi dulu. Ada 2 kegiatan. Nah, bisa bacakan ya, nanti bisa dilihat di LKPD-nya masing-masing. Ya, semuanya kerja ya. Iya, Bu. Jangan mengandalkan teman-temannya. Ya. Nah, ini misalkan ya, sebuah masjid baru selesai dibangun. Pembangunan masjid tersebut mendapat bantuan dari luar negeri sebesar 700 juta. Wah, besar sekali nih. Yang diberikan bantuannya itu hanya berupa bahan bangunannya saja. Sedangkan dari sumbangan umat terkumpul 300 juta yang digunakan untuk membayar tukang dan keperluan lainnya. Nyatakan seluruh biaya pembangunan masjid tersebut dalam bilangan berpangkat bulat positif dan perkalian berulangnya. Yang B ya, jika pada saat itu pembentonan jalan gang suatu blok juga baru selesai dibangun dan menghabiskan 9 pangkat 10 rupiah, bandingkan biaya pembangunan masjid dengan pembentonan jalan gang. Ini digambar. Nah, silakan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Kalau misalnya ada kesulitan, boleh ditanyakan ya. Bagaimana Reni? Udah ada yang ditanyakan? Udah sampai mana pekerjaannya? Oh, belum selesai. Ya. Ini ada satu lagi. Novita udah? Udah, Bu. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Kelompoknya Novita sudah ya. Nah, jadi ini hanya 2 kegiatan saja. Ini 2 kegiatan juga banyak. Gimana yang lain? Wawan udah? Tadi masuk kelompok Sama, mana ya, Bu. Wawan ya? Sama. Sama. Ya, bagaimana? Sudah semua? Udah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sudah. Nah, sudah. Ya, nanti Ibu minta perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh? Buat kegiatan satu dulu, kelompok yang mana yang mau mempresentasikan? Ada yang sudah selesai? Silakan kelompok 1. Bu. Saya, Bu. Oh iya, Perwakilan silahkan. kelompok 1 saya, Bu. Perwakilan dari kelompok 1, ya. Ya. Ayo Novita, semangat. Ya, Oke. Ini hasil diskusi kelompok 1 untuk kegiatan 1. Soal yang pertama, total biaya pembuatan masjid sama dengan 700 juta ditambah 300 juta sama dengan 1000 juta ya Bu, atau istilahnya 1 miliar. 1000 juta, nolnya itu kalau dihitung kan ada 1, 2, 3, 4, 5, sudah 9. Jadi
Sama dengan kalau diubah ke bentuk bilangan berpangkat menjadi 10 pangkat 9. Dihitung 9-nya itu dihitung dari angka nolnya gitu. Ya, Ya, ya. terus yang soal B yang membandingkan biaya pembuatan masjid dengan biaya pembetonan jalan gang. Tadi kan yang pembuatan masjid total 1 miliar tuh, 10 pangkat 9. Sedangkan yang untuk biaya pembetonan jalan gang itu 9 pangkat 10. Seperti tadi yang sudah disebutkan Bu Guru, katanya kalau bilangannya sama, hanya urutannya saja untuk bilangan basis dan pangkatnya yang berbeda. Bilangan yang pangkatnya lebih besar itu katanya tadi yang nilainya lebih besar. Jadi pembuatan masjid yang tadi 10 pangkat 9 itu lebih kecil atau kurang dari biaya pembetonan jalan gang. Itu, Bu. Karena 10 pangkat 9 lebih besar. itu lebih kecil, lebih besar yang ini yang buat jalan. Lebih besar yang mana? Ya, yang lebih besar buat jalan ya. Ya. Kalau masjidnya itu lebih kecil atau kurang dari. Gimana yang lain? Kelompok yang lain? Ada Sama, Bu, sama. yang beda gitu? Atau ada yang mau memperbaiki? Sudah benar belum ini? Sama Sudah, ya? Bu. Sudah, Bu. Nah. Ya. Nah, yang kedua, berarti yang belum ya? Saya, Bu. Kelompok 3, Bu. Oh iya, silakan Ya, Reni. Reni, ayo. Yang kedua Reni. Reni, ayo Reni. Oke, untuk kegiatan 2, dari hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu temukan bilangan ganjil positif dari bilangan berikut. Untuk yang nomor 1, min 212 pangkat 99. Yang nomor 2, min 218 pangkat 92. Untuk yang nomor 3, min 246 pangkat 88. Untuk yang nomor 4, min 297 pangkat 86. Dan penyelesaiannya adalah agak sulit ya menemukan hasil dari bilang berpangkat besar di atas. Untuk dapat menyelesaikannya, kita dapat melakukan percobaan untuk bilangan-bilangan kecil dulu, tapi memiliki pola yang sama. Contohnya ini, ada min 6 pangkat genap 2. Berarti min 6 pangkat 2 sama dengan min 6 kali min 6 sama dengan 36. Berarti positif ya. Untuk bilangan genap negatif 2, pangkat genap 4. Berarti min 2 pangkat 4 artinya min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 sama dengan 16. Positif juga. Untuk bilangan negatif 4 pangkatnya genap 6. Berarti min 4 pangkat 6 itu artinya min 4 kali 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 min 4 sebanyak 6 kali. Hasilnya 4096 juga genap positif dan seterusnya. Nah, dari percobaan di atas, kita simpulkan bahwa bilangan genap negatif yang pangkatnya genap, hasilnya pasti positif. Jadi kembali ke soal nomor 4 ya. Yang tadi ya? Iya. Iya. Carilah bilangan Jadi genap yang mana negatif. tadi? Yang mana ganjil positifnya? Ya, berarti yang Ini. ganjil positif itu yang nomor 2 dan 3. Ya. Yang ganjil positif Kenapa itu nomor yang 2 dan 3? Karena Kenapa pangkatnya, tidak 1? kenapa? Ya kenapa 2 dan 3? Kenapa tidak 1 gitu? Karena pangkatnya genap. 2 sama 3 pangkatnya Pangkatnya genap. genap. Nah, Iya. ya 2 dan 3 pangkatnya genap. Ada lagi tuh yang 4 pangkatnya genap. Kenapa Oh iya. tidak jadi Iya. ganjil positif? Coba. Iya, lupa saya. Lihat ini. bilangan berpangkatnya, Cu. Oh, Lihat bilangan tunggu bilangan dulu basisnya ya. lihat. Itu Dia 7 ya. ganjil atau genap ya? 7 ya. 7 itu ganjil atau genap? Itu bilangan ganjil itu. Nah, Ganjil itu. Jadi kita ambil Iya. 2 dan Jadi nggak 3. memenuhi itu ya. Ya, tidak Iya, memenuhi. iya, iya. Walaupun pangkatnya genap, karena bilangan basisnya Iya. itu adalah ganjil, Ganjil. jadi
Bukan ya? Bukan. Ya? Iya, bukan. Jadi yang termasuk genap itu positif gaji 2 dan 3. Oke, pintar ya. Yang lain gimana nih? Atau ada yang bisa yang jawab satu? Sama ya, kalau satu bukan, karena pangkatnya apa nih yang satu? Kalau yang nomor satu pangkatnya genap atau ganjil? Ganjil. Ganjil. Jadi kalau pangkatnya ganjil tidak memenuhi. Nah, yang nomor 4 pangkatnya genap, tapi kenapa tidak memenuhi tadi? Ya, Bu Basi. Kenapa tidak memenuhi ganjil positif? Walaupun dia pangkatnya genap. Pokoknya itu ganjil. Bilangan pokoknya? Ya, Ganjil. Pintar ya. Berarti ini sudah benar. Yang lain sama ya? Sama, Bu. Oke. Ya, Bu. Sama Bu. Gimana nih? Ada pertanyaan sampai sini? Sudah paham? Sudah, Bu. Paham, Bu. Paham, oke. Oh iya, tadi perwakilannya yang tadi Reni dan siapa Novita tadi ya? Kita kasih aplaus buat Reni sama Novita. Ayo. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kalau misalnya tidak ada pertanyaan, Ibu minta untuk Khairani menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silahkan. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Khairani? Ya, baik, untuk kesimpulan ya. Bilangan berpangkat bulat positif adalah bilangan hasil perkalian berpangkat yang dapat dinyatakan dalam bentuk A pangkat N. A pangkat N itu bisa diartikan A kali A sebanyak N faktor. Nah, dengan A dan N adalah bilangan bulat. A disebut bilangan pokok, sedangkan N itu disebut pangkat atau eksponen. Ya. Kemudian Ada lagi? membandingkan bilangan berpangkat dapat dilihat dari hasil bilangan berpangkat tersebut. Namun jika bilangan berpangkat besar akan sulit menentukan hasilnya. Untuk membandingkan bilangan berpangkat besar dengan angka-angka penyusunnya sama tetapi berposisi, dapat dilakukan percobaan untuk bilangan yang lebih kecil tetapi dengan pola yang sama. Bilangan berpangkat dengan bilangan penyusunnya sama tetapi beda posisi kecuali bilangan penyusunnya 2 dan 3. Lihat pangkat terbesar, maka bilangan pangkat tersebut lebih besar. Dah, Bu. Ya, ada lagi? Nah, sudah. Ada yang menambahkan dari kesimpulan yang tadi sudah dibuat Khairani? Sudah ya. Tadi ada satu lagi ya, yang tadi pangkat genap. Kalau bilangan genap dipangkatkan genap, hasilnya apa tadi? Genap. Genap juga. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan kuis ya. Hore. Saatnya kuis. Nah, sudah siap belum kuis nih? Di sini nanti ada kuis, ada empat soal kuis dan nanti satu soalnya untuk dikerjakan mandiri, nanti dikumpulkan ya untuk kuis. Kita lihat kuis yang pertama. Bentar. Kita lihat ya yang pertama. Coba bentuk bilangan berpangkat yang sesuai dengan perkalian. Min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 adalah yang mana nih? Coba, siapa yang bisa? Pangkat 4. Min 2 pangkat 4. Yang mana nih? Yang paling bawah ya? Kita coba. Coba. Iya. Pintar. Oke, selanjutnya. Coba ini, nyatakan dalam bentuk perpangkatan dari 625. Yo, siapa ya? Sowan. Berapa hasilnya, Wan? 5 pangkat 4. Saya Ibu. 5 pangkat 4, coba. Pintar. Hore. Dapat aplaus. Nah, ini nih yang tadi membandingkan dua bilangan berpangkat. Mana yang besar bilangannya? Yang pangkatnya besar, Bu. Pangkatnya besar. Berarti yang mana? Yang Coba kedua, kita Bu. lihat. Iya, pintar. Sip. Lagi, ini yang terakhir untuk pilihan gandanya.
Yang mana yang tadi? Di antara bilangan berikut, tentukan bilangan ganjil yang positif. Yang mana ya? Yang dua-duanya genap. Yang keempat. Ya, Yang? pertama ya. Yang keempat, coba. Coba yang keempat. Salah. Yang Lihat. pertama. Wah, Yang pertama belum berarti fokus. Coba Yang kita lihat pertama, yang Bu. pertama. Pertama. Oke. Pintar ya, tadi agak kurang tepat di bagian terakhir. Nah, sekarang yang terakhir nih. Nah, kalau ini silahkan diisi sekarang, nanti dikumpulkan. Ibu kasih waktu berapa ya? 10 menit. 10 menit. Kelamaan nggak 10 menit? 5 menit Enggak, aja, Bu. Bu. Ya, 5 menit aja ya. Nah, silahkan diisi. Jangan nyontek ya, silahkan kerjakan sendiri untuk bisa supaya Ibu tahu pemahaman kalian sudah sampai mana. Reni sudah? Ya, Bu. Sudah, kalau Belum, sudah boleh belum. dikumpulkan. Tadi Kira belum, ya, ayo ini. sok dikerjakan. Nah, yang sudah dikumpulkan berarti sudah paham ya? Sudah paham belum ya? Sudah semua? Wih, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah beres, Sudah. Bu. Ya, sok kumpulkan. Ada yang belum? Ibu tungguin. Sudah, Bu. Ya, sudah semua ya? Oke, sudah. Nah, sudah selesai ya pembelajaran kita kali ini. Coba kita akan refleksi dulu. Apakah pembelajaran kita kali ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Oke. Ada yang belum dipahami dari materi ini? Ada yang belum dipahami? Siap, paham. Alhamdulillah sudah jelas, Oh, Bu. alhamdulillah sudah jelas ya. Terima kasih. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Silahkan ya buka Alefnya ya. Kemarin kan Ibu sudah bilang sudah membuat akun di Alef, di situ ada pembahasan semua. Atau misalnya di YouTube juga cari aja tentang sifat-sifat bilangan berpangkat yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah. Ya, Amin. silakan untuk memimpin doa. Untuk memimpin doa selesai, kita coba ke Wawan, pimpin doa. Ya, Bu. Teman-teman, barangnya sudah diberesin. Ya, Belum, bentar lagi. dulu. Sebentar dulu, Masukkan. sebentar. Sebentar, Wawan, sebentar. Tipik saya hilang, Bu. Bukunya Saya hilang. dulu. Ini dicek lagi, mau ada yang ketinggalan. Sudah ya. Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo semuanya di tempat duduk. Kita berdoa untuk kegiatan hari ini yang sudah membawa kita mendapat ilmu yang baru. Berdoa dimulai. Selesai. Hore. Pulang, Bu. Ya, terima kasih. Hati-hati di jalan ya. Ya, assalamualaikum Ya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.